Kita sudah di negeri Belanda dan memang karena sebagian besar negeri Belanda itu ada di bawah permukaan laut, maka memang banyak semacam rawa-rawa dan juga sungai-sungai yang dangkal dan banyak belibis aneka ya, warna-warni loh belibisnya. Iya. Oh, dan ada angsa. Iya, iya, diternak dijual laku loh. Iya, sekarang tren unggas-unggas yang macam-macam. Because my GPS, she makes some exit here. Tuh, Yes, tuh ada banyak ya unggas yang tidak dipelihara tetapi juga tidak diburu. Tuh ya. Aku ini si gembala sapi. Cerita den. Inilah kerjanya si gembala sapi. Ada orang sepedaan tuh di sana itu. Tuh. and I go directly and I make another. Yeah. Sepeda nomor 1 di You come Belanda. back the highway, Yes, yeah? yes, highway, yes. Nih, lalu ada unggas yang sembunyi itu. Luasnya berapa lek tadi? Luasnya 32 hektar. 32 hektar, ada 7 juta umbi. Umbi bunga ya. Ya, dan berbagai macam bunga dan terutama tulips. Tapi ada bagong, ada lili, ada semacam enceng gondok ya, Iya. ada mawar. Karena memang ini pameran bunga terbesar. Dan Koppenhof sendiri hanya dibuka Ya. untuk masyarakat umum dan untuk pertunjukan tulip selama 8 minggu ya, 8 minggu. yang terkenal di dunia dari pertengahan Maret hingga pertengahan Mei. Jadi masih dapat. Ya, masih dapat. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yo semua gerak. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ayo sekarang artis Korea Julia untuk sharing pengalamannya terpanggil menjadi pengikut Tuhan Yesus dalam gereja Katolik. Yuk Julio, kamu punya pengalaman personal yang menarik sekali. Alah, kene to lu yo kono. Iso. Yo, karena ini menarik nih. Udah cerita sih menarik. Dulu saya itu. Yo selamat siang deh toh Yul. Selamat siang Bapak Ibu. Nama saya Yulia, nggak perlu ya. Dulu saya seorang Kristen Protestan yang cukup fanatik. Dari kecil sekolah minggu, terus SMP sering ikut pertemuan doa malam, sampai di gereja saya dulu itu ada seri-seri khotbah tentang membahas khusus tentang kesesatan agama Katolik. Wow. Di beberapa series gitu, beberapa pertemuan. Terus mulai SMP saya mulai ceritanya dengan semangat itu mempengaruhi teman Katolik supaya jangan menyembah Bunda Maria. Maksud saya tuh maksudnya baik gitu loh, Ya, supaya baik, mereka baik. bertobat. Ya, ya. Sampai waktu SMA, zaman itu kan masih zaman koran, Suara Merdeka. Mama nangis. Nggak apa-apa dong. Nangis juga nggak apa-apa kok.
Nah, itu ada foto grotto di Lourdes saat itu. Gambar itu tuh tiba-tiba kayak hidup gitu. Saya sampai terus tiba-tiba kayak ada suara dari Bunda Maria mungkin ya, itu yang menyatakan diri bahwa dia itu ada. Saya sampai ngeliati terus gambar itu. Padahal hanya gambar di koran. Ya gambar kecil sekali. Iya. Tapi gambar itu tuh kayak hidup gitu, kayak punya energi gitu. Sampai saya liatin terus, tapi dia Bunda Maria sempat menyatakan itu. Terus pas ada mama saya di belakang tuh, saya sampai bilang, ini gambar ini kok kayak hidup ini, ada apa ya sama gambar ini? Terus mama saya tuh nyamperin lihat gambar itu, tapi nggak berespon apa-apa. Nah, gara-gara peristiwa itu saya berpikir bahwa saya harus menjadi seorang Katolik. Nah, makanya waktu di Lourdes kemarin itu saya beberapa kali nangis terus karena saya minta ampun. Pernah jelek-jelekan Bunda Maria. Demikian. Apa yang kemudian kamu rasakan, artinya dulu sungguh-sungguh punya pengalaman rohani dengan hanya gambar, dan kemudian akhirnya kamu bisa datang dan mengunjungi grotto. Lah itu yang saya justru heran, padahal saya tuh dari dulu tuh sudah dibilangin tante saya yang dulu Kristen juga, kamu Katolik musuhnya pergi ke Lourdes bagus gitu. Tapi kok ya nggak pernah kejadian ya, sampai baru sekarang tuh saya juga heran. Padahal sudah kemana-mana tapi Lourdes kok nggak pernah gitu. Ya. Oke, pengalaman rohani yang sangat menarik ya. Panggilan menjadi seorang Katolik bukan karena siapapun atau terpaksa atau karena nikah bahkan, tapi memang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan melalui sosok Bunda Maria dan Lourdes ya, yang memberi mukjizat padamu. Satu lagi waktu KRK di Simpang 5 dulu, kan diajak Steve tuh. Waktu itu masih pacaran, dia Katolik, saya masih Kristen. Dia juga sering ikut ke gereja Kristen. Terus monstran tuh dikelilingkan, dikelilingkan. Terus saya ngelihat mereka kok pada nyembah, hormat banget. Terus bagi saya, wah ini pasti sesat nih. Terus saya paling nantang, paling nggak mau gitu kan. Terus tiba-tiba dari monstran tuh kayak ada satu power hangat gitu, sampai hati saya tuh kayak diremet sampai mau nangis. Nah di situ saya takut, tuh saya ikut-ikut jongkok balik gitu. Wah ini ada sesuatu nih dari monstran itu. Ya, pengalaman-pengalaman yang menarik, Julia. Terima kasih sharingnya ya. Mudah-mudahan juga meneguhkan kita semua akan iman kita kepada Tuhan Yesus. Per Mariam et Jesu. Melalui Maria kepada Tuhan Yesus Sang Pengantara Tunggal. Ya, cukup? Ya, tepuk tangan untuk Julia. Terima kasih sharingnya. Terima kasih Steve. Ya. Masih antri menuju Bukenhof. Pameran bunga sudah lama ini antrinya, tetapi dulu waktu kesini juga antri begini ya, antri yang cukup lama. Tesla depan kita merah. Antri, tapi ini antrinya tertib. Tidak kalau seperti di negeri kita lalu ada mobil nyelonong gitu. Ini malu orang sini untuk melakukan kesalahan atau untuk tidak mendahulukan orang lain, tidak respect. Mereka malu sendiri. Di depan kita itu adalah jembatan yang buka tutup untuk lewat perahu. Ya, dari terakhir di depan jembatannya akan kebuka ya, karena nanti akan ada perahu lewat di kanalnya. Kita melewatin jembatan Tera. Oh gitu ya. Mengalah ya lalu lintasnya ya. Pasti. Untuk perahu. Oh. Kita lihat. Itu aspalnya naik itu. Itu aspalnya naik.
Tuh, semakin naik karena ini sungai bawahnya dan kemudian kapal melewatinya. Kita yang ngalah tuh. Oh, ini antri untuk ke Keukenhof, pameran bunga tulips dan bunga-bunga lain. Setahun sekali selama 4 minggu di bulan April, Mei biasanya. Dan ini persis di tengah antara April Mei, tanggal 1 Mei. Mudah-mudahan bunga-bunganya pas mekar-mekarnya sehingga indah. Oh, lah itu kapal-kapal perahu-perahu Ya, melewati. Oh, banyak ya, Rick ya? kapal pasir. Oh, kapal pasir. Ya, kapal pasir ya, lewat. Maka jembatannya diangkat naik dan kemudian turun lagi sesudah ini. Lalu bisa kita lewati, sebentar lagi naik lagi. Kok belum turun-turun? Turun. Nah, sudah mulai turun lagi. Menjadi jalan lagi nih. Lucu kan? Kayaknya Ampera itu juga begini ya sebenarnya. Ya kan, tapi tidak dioperasikan kan? Iya, karena tidak difungsikan, selalu begitu kita punya. Tiru-tiru ning ora konsisten. Tuh, hebat sekali ya. Konstruksi keseimbangan dari jalan yang buka tutup untuk lewat perahu di sungai. Ini sudah menjadi jalan lagi. Kita akan segera jalan melewatinya. Come on, man.